Halo, jumpa lagi dengan saya Eko Syam. Kali ini kita akan belajar bareng tentang koperasi sekolah. Baik, langsung aja kita lihat slide yang pertama. Dimulai dari pengertian koperasi sekolah itu sendiri. Koperasi sekolah. Nah, koperasi sekolah secara pengertian adalah koperasi yang berada di lingkungan sekolah. Ya. Jadi koperasi ini yang berada di lingkungan sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, atau yang sederajat dengan itu. Misalnya jika Anda tidak di SD tapi di MI, tidak di SMP tapi di MTS, kemudian tidak di SMA tapi di aliyah misalnya, maka sama aja. Intinya dia itu di lingkungan sekolah. Nah, kemudian koperasi ini anggotanya adalah seluruh siswa di sekolah tersebut. Koperasi ini juga sering disebut sebagai koperasi siswa. Karena apa? Karena anggotanya ini adalah siswa-siswa. Dan koperasi ini secara garis besar adalah koperasi yang tidak berbadan hukum. Karena apa? Kepentingan dari koperasi ini tidaklah seperti koperasi pada umumnya yang dia itu untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat, tapi koperasi ini semata-mata tujuan utamanya adalah melatih para siswa untuk kepentingan pendidikan para siswa agar siswa ini mampu memanajemen sebuah koperasi, jadi tidak berbadan hukum. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Landasan koperasi sekolah dapat kita lihat di sini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian. Nah, di sini disinggung bahwa landasannya adalah koperasi ini intinya apa? Sifatnya sesuai dengan asas kekeluargaan. Nah, ada lagi sebenarnya landasan hukum koperasi sekolah. Yang kedua yakni Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5/U/1984 tentang pendidikan perkoperasian. Kemudian ada juga surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0115-P/1984 dan Menteri Koperasi Nomor 51/MI/KPPS/3/1984 tanggal 22 Maret tahun 1984. Juga yang keempat, Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor 603/AKPPS/Men/1974 tentang ketentuan pokok mengenai koperasi sekolah. Jadi ada 4 asas landasan, namun yang masyhur adalah tetap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, tujuannya apa? Tujuan koperasi ini yakni mendidik siswa untuk latihan koperasi, yang pada intinya adalah yang pertama seperti mendidik siswa untuk latihan koperasi, yang kedua mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang perkoperasian, dan jadi siswa itu memiliki pengetahuan yang berkembang tentang koperasi. Kemudian yang ketiga melatih siswa untuk bertanggung jawab, disiplin dan bergotong royong sesuai dengan nilai-nilai positif yang terkandung dalam badan usaha koperasi ini. Kemudian yang keempat, melatih siswa agar punya pengalaman praktis dalam berkoperasi. Jadi di sini siswa diharapkan punya pengalaman walaupun hanya sedikit, ini punya pengalaman tentang hal-hal teknis, hal-hal praktis agar dapat menjalankan koperasi saat sudah lulus nanti. Yang kelima, menumbuhkan jiwa demokratis. Jadi jiwa demokratis dapat dipupuk sejak dini, salah satunya adalah dengan cara melatihnya di dalam koperasi sekolah. Kemudian ciri-cirinya, ada berbagai macam ciri-ciri koperasi
diantaranya adalah ciri-ciri koperasi sekolah ini, diantaranya koperasi sekolah tidak berbadan hukum. Sudah kita singgung tadi bahwa koperasi sekolah ini isinya anak-anak sekolah, mana mungkin berbadan hukum. Kemudian tujuan utamanya beda dengan tujuan utama dari koperasi pada umumnya. Tujuan utama di sini adalah untuk mendidik para siswa agar dia itu mampu memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang koperasi. Maka koperasi ini tidak berbadan hukum. Yang kedua, anggotanya adalah siswa sekolah tersebut. Jadi masing-masing sekolah punya koperasi sekolah. Jika punya, maka anggotanya adalah siswa dari sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga, keanggotaannya berlangsung selama siswa yang bersangkutan terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut. Ya, intinya selama dia itu menjadi siswa. Misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti dia itu meninggal dunia ataupun drop out, maka keanggotaannya juga akan berakhir, ya, seperti pindah sekolah ataupun lulus. Nah, maka keanggotaannya juga dikatakan berakhir. Yang keempat, yakni koperasi sekolah merupakan koperasi serba usaha. Jadi serba usaha di sini diharapkan mampu menampung seluruh usaha, entah itu simpan pinjam dari para siswa, kemudian kafetaria atau kantin, ada juga tentang menyediakan alat tulis, dan juga kalau misalnya para siswa punya kemampuan produksi barang atau jasa, koperasi ini dapat membantunya sebagai bentuk koperasi produksi. Maka bentuk dari koperasi ini golongannya adalah koperasi serba usaha. Nah, yang tambahannya koperasi mempunyai manfaat baik secara ekonomi maupun pendidikan. Jadi harapannya nantinya siswa itu mempunyai manfaat ekonomi, misalnya uangnya bertambah ataupun dapat memperoleh kebutuhannya dengan harga yang terjangkau. Nah, itu adalah fungsi ekonominya. Nah, pendidikannya sudah kita singgung tadi bahwa siswa diharapkan memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang perkoperasian, sehingga ketika nanti terjun di masyarakat dia bisa untuk mengelola koperasi. Selanjutnya, tahap-tahapan dari pendirian koperasi sekolah. Kita lihat di sini. Nah, tahapan-tahapan dari pendirian koperasi sekolah yang pertama adalah tahapan persiapan. Pada tahapan ini, kepala sekolah, guru, siswa mengadakan pertemuan untuk membahas pendirian koperasi sekolah. Selanjutnya, membentuk panitia yang akan membahas pendirian koperasi sekolah ini. Nah, selanjutnya membentuk panitia yang akan melakukan persiapan-persiapan yang meliputi. Yang pertama, misalnya mengumpulkan informasi tentang koperasi sekolah dan berkoordinasi dengan kantor koperasi tempat. Yang kedua, menentukan waktu, tempat, dan acara rapat pembentukan koperasi sekolah. Yang ketiga, membentuk AD atau ART, membentuk rancangan AD atau ART. Yang keempat, membentuk rancangan program. Yang kelima, mempersiapkan sistem pemilihan pengurus. Yang keenam, menyiapkan administrasi rapat seperti undangan, daftar hadir, notulen, tata tertib, dan akta pendirian koperasi. Nah, ini adalah tahapan persiapan. Ada hal-hal yang harus dilakukan dalam tahap persiapan ini seperti yang telah kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah tahap pembentukan. Nah, tahap pembentukan ini terdiri dari yang pertama adalah pembentukan. Jika tahapan persiapan telah selesai, maka selanjutnya adalah tahap pembentukan. Pada tahap ini adalah rapat pembentukan yang dihadiri oleh undangan. Yang pertama adalah kepala sekolah dan dewan guru, siswa minimal 20 orang, pejabat kantor koperasi, dan perwakilan orang tua, siswa atau wali. Nah, adapun yang dibahas di sini, prinsip-prinsipnya yang dibahas di sini adalah yang pertama, pembentukan koperasi sekolah. Yang kedua adalah pemilihan pengurus dan pengawas koperasi. Yang ketiga adalah penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian selanjutnya adalah
penetapan bidang usaha yang akan dijalankan, dan yang terakhir adalah penetapan rencana kerja dan rencana anggaran dari koperasi sekolah yang akan dibentuk ini. Selanjutnya di sini adalah tahap pengesahan. Nah, tahap pengesahan ini adalah tahapan terakhir dari pendirian koperasi sekolah, di mana tahapan ini setelah pembentukan koperasi sekolah dan hal-hal lain yang dianggap perlu, maka tahap terakhirnya adalah tahap pengesahan dengan cara pengajuan pengesahan ke kantor koperasi setempat dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut, yakni yang pertama adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga beserta dengan akta pendirian koperasi. Nah, semua dokumen di sini dirangkap 3 dan yang asli nanti disertai dengan materi. Kemudian yang kedua, berita acara pembentukan koperasi. Yang ketiga adalah neraca awal koperasi, dan yang terakhir, apabila semuanya sudah memenuhi persyaratan, kantor dinas koperasi selambat-lambatnya 3 bulan sejak pengajuan memberikan pengesahan. Bila persyaratan kurang lengkap, bisa ditolak atau dikembalikan. Nah, itu dari tahapan-tahapan pendirian koperasi sekolah. Lanjut ke pengelolaan koperasi sekolah. Nah, pengelolaan koperasi sekolah di sini untuk keberlangsungan koperasi sekolah maka harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan koperasi sekolah antara lain yang pertama adalah bidang keanggotaan, yakni perlu diatur tentang syarat keanggotaan, masa berakhir, dan hak-hak kewajibannya. Persyaratan jadi anggota koperasi di antara siswa terdaftar aktif di sekolah tersebut, kemudian siswa sanggup memenuhi ketentuan yang berlaku, siswa memenuhi kewajiban sebagai anggota koperasi, yakni keanggotaan koperasi siswa pada koperasi sekolah tersebut berakhir jika siswa meninggal dunia, pindah sekolah, berhenti sekolah baik karena lulus ataupun ada hal-hal yang lain. Kemudian hak siswa sebagai anggota koperasi diantaranya dapat kita pelajari bahwa yang pertama adalah memilih dan dipilih sebagai pengurus, memberikan saran baik diminta maupun tidak, mendapatkan SHU sesuai dengan ketentuannya, mendapatkan pelayanan yang sama dengan anggota lainnya, memberikan suara dalam rapat anggota, dan mengetahui perkembangan koperasi. Selain itu, selain memiliki hak, anggota juga memiliki kewajiban-kewajiban diantaranya yakni mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan oleh koperasi tersebut. Kemudian berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemajuan koperasi. Kemudian yang ketiga, menjaga nama baik koperasi sekolah tersebut. Nah, yang kedua, kita beralih ke bidang organisasi. Bidang ini berkaitan dengan perangkat organisasi koperasi yang meliputi rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Ketiganya harus berjalan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Maka dari itu, bidang ini harus bisa bertugas dengan baik agar keorganisasian koperasi dapat baik juga. Maka kalau sudah baik, hasil yang didapatkan oleh anggota koperasi juga akan baik juga. Kemudian ada bidang administrasi. Kenapa bidang ini perlu? Karena apa? Koperasi yang baik adalah koperasi yang memiliki administrasi dan pembukuan yang baik juga, baik dan tertib. Nah, untuk itu koperasi perlu melengkapi administrasi keanggotaannya dan administrasi keuangan yang sesuai dengan prinsip berlaku. Jadi agar organisasi ini dapat berjalan dengan baik juga, maka perlu administrasi yang handal di segala bidang. Kemudian yang keempat adalah bidang pemodalan. Nah, bidang pemodalan ini, modal koperasi bisa dari modal sendiri maupun dari luar koperasi. Sebagai contoh, modal sendiri yaitu modal yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan yang berasal dari SHU
yang tidak dibagi. Nah, sudah dapat diterangkan, ini paham kan? Kemudian yang kedua, modal dari luar, yaitu modal yang berasal dari simpanan sukarela, pinjaman dari bank, pinjaman dari koperasi lain, dan ataupun sumber yang lain. Kemudian yang kelima adalah pembinaan. Pembinaan di sini, kepala sekolah dan guru harus memberikan pembinaan secara kontinu guna kelancaran dan kelangsungan kepala sekolah. Pembinaan bisa dalam bentuk yang pertama adalah pemberian fasilitas yang diperlukan kepala sekolah seperti ruangan, peralatan, dan perlengkapan lainnya. Kemudian yang kedua bisa pihak sekolah memberikan pendidikan keberkoperasian baik melalui mata pelajaran ekonomi ataupun pelatihan yang khusus. Yang ketiga, studi banding ke sekolah lain. Jika sekolah lain ini memiliki koperasi yang dipandang itu lebih baik, maka dapat mereka itu bisa berkunjung ke sekolah lain untuk studi banding. Ya, cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.